Karakteristik mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah dan integrasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta profil pelajar Rahmatan lil Alamin dalam kurikulum Merdeka. Karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran matematika ada beberapa poin-poin di dalamnya. Yang pertama ini objek yang abstrak. Yang kedua, kebenaran berdasarkan logika. Yang ketiga, pembelajaran secara bertingkat dan kontinu. Yang keempat, keterkaitan antara materi. Yang kelima, pola pikir deduktif. Yang keenam, bahasa matematika yang jelas dan spesifik. Yang terakhir, orientasi pada penguasaan materi dan kompetensi. Karakteristik mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. A. Multidisciplinarity. B. Civic skill, intellectual skill, participatory skill. C. Civic disposition, watak kewarganegaraan. D. Struktur keilmuan dan kompetensi. E. Integrasi dengan mata pelajaran lain. Karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. A. Pengetahuan alam. B. Eksperimen dan observasi. C. Teknologi modern. Karakteristik mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. A. IPS mengkaji seberangkat peristiwa, valita, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. B. IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat. C. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Konsep P5 pada kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat P5 merupakan salah satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka yang berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. P5 dirancang untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa, dan berakhlakul mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, P5 kreatif. Pada kurikulum Merdeka. Hubungan konsep P5 dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Yang kedua, pengembangan keterampilan abad 21. Yang ketiga, pendidikan yang fleksibel dan personal. Dan yang terakhir, integrasi antar mata pelajaran. Pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi P5 pada kurikulum Merdeka. Faktor pendukung. Yang pertama, partisipasi guru dan sekolah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, peningkatan kualifikasi guru. Yang ketiga, penyediaan materi pendidikan yang relevan. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Faktor penghambat. Yang pertama, karakter peserta didik yang berbeda. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang profil belajar Pancasila. Yang ketiga, kurangnya fasilitator atau guru pendamping. PRA pada kurikulum Merdeka. Pelajar rahmatan lil alamin di sini dapat diartikan sebagai pelajar yang taat terhadap ajaran agama yang dia anut, memiliki kepribadian yang terhormat dan juga berfokus pada menanamkan moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang direncanakan secara sistematis dalam proses pembelajaran serta melalui praktik kebiasaan yang mendukung sikap moderat. Ada beberapa karakteristik proyek pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama, pemahaman prinsip rahmatan lil alamin. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Yang ketiga, kemampuan berempati. Yang keempat, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Terus hubungan antara PPRA dengan kurikulum Merdeka. Ada beberapa poin. Yang pertama, pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, pengembangan karakteristik dan soft skill.
Yang ketiga, relevansi dan konteks pembelajaran. Yang keempat, kemandirian dan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, kolaboratif dan komunitas. Thank you.